Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Malam ini saya ingin membahas masalah visa. Visa yang banyak teman-teman tanya ke saya masalah visa. Jadi saya ingin membahasnya malam ini. Karena bukan 1-2 orang ya yang tanya ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang kurang paham dengan masalah visa. Jadi saya ingin membahasnya biar lebih paham. Jadi selama 3 tahun mungkin ya 3 tahun ini Hong Kong itu tidak ada yang namanya Cutking. Kalau dulu sebelum ada pandemi itu ada yang namanya Cutking. Jadi kalau kita 2 tahun terus nambah kontrak, renew atau ganti majikan setelah 1 tahun jadi 3 tahun itu kita diwajibkan Cutking keluar dari Hong Kong, bisa pulang ke Indonesia maupun ke Macau, ke Cina atau kemana aja. Itu dulu sebelum ada pandemi. Tapi sekarang tidak ada yang namanya Cutking, diganti dengan namanya extend visa, harus extend. Kapan extend itu? Tergantung berapa lama imigrasi kasih kamu visa. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun. 1 bulan sebelum visa habis, kita harus extend. Bukan visa kerja loh ya. Kan visa itu sekarang ada 2 sebelum kita sampai finish kontrak. Sebentar, saya kasih contohnya. Mana ya? Nah, kalau dulu, sekarang kan visa 1 lembar gitu ya. Sekarang visa yang baru ini berupa kertas. Satu lembar kertas. Kalau dulu visa kan semacam ini. Jadi ditempel di paspor kita. Sekarang visa nggak ditempel di paspor kita, tapi di 1 lembar kertas. Jadi perlu teman-teman perhatikan saat teman-teman menerima lembaran kertas, perhatikan. Di situ ada yang tulisannya valid for presentation on or before. Jadi di bawah tulisan itu pasti ada tanggal, bulan, dan tahun, di mana kalian harus melakukan extend ya. Harus melakukan extend 1 bulan sebelumnya, kalian bisa melakukan extend. Caranya mudah, ada beberapa cara. Bisa lewat online, sekarang lebih mudah ya, bisa lewat online. Jadi kita nggak usah ke imigrasi, pembayaran bisa lewat 7-Eleven. Terus visa akan dikirim ke rumah majikan. Atau kita walk in, datang sendiri ke imigrasi. Atau melalui agensi juga bisa. Ya, yang jadi masalah yang banyak teman-teman tanyakan ke saya, saat Anda renew maupun ganti majikan pasti harus melakukan extend. Nah, teman-teman selalu tanya, Mbak, Kak Eka, boleh nggak saya ngebreak pas di visa habis? Itu hitungannya gimana? Hitungannya apa kita termasuk finish, break, atau interminate? Jadi ya buat teman-teman, kontrak kerja itu 2 tahun. Jadi kalau kita dalam 2 tahun itu tidak menyelesaikan kontrak, itu sama aja kita break. Ini sakit kali. Sama aja kita break kontrak ya. Jadi walaupun pas kalian ngasih notis ke majikan, pas di visa yang harus
yang harusnya extend itu sama aja kalian break ya. Jadi jangan berpikir pas di tanggal visa yang seharusnya kalian extend itu kalian berpikir bahwa kalian bisa bisa ngebreak, karena itu hitungannya adalah sampean break kontrak, bukan finish ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan berpikir ketika kalian menerima visa terus di situ ada tulisan valid for presentation on or before, itu kalian bisa memutus kontrak karena kalian berpikir kalian finish, bukan ya. Karena banyak pertanyaan teman-teman yang seperti itu, jadi diperhatikan. Jadi tetap aja kontrak kalian kalau mau dihitung finish itu harus 2 tahun sesuai dengan visa yang bertuliskan travel document invalid. Ya. Berarti kontrak kalian valid atau finish pas di tanggal tersebut. Jika sebelum tanggal tersebut kalian break atau di interminate majikan, itu sama aja pemutusan kontrak di tengah jalan, bukan dihitung finish ya. Terus yang kedua yang ingin saya bahas masalah visa itu kemarin ada kasus teman kita, nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Dia telepon saya, katanya bulan 4 itu dia finish visa, finish kontrak. Terus dia mau beli tiket pesawat, dan saat beli tiket pesawat ternyata paspornya udah oke, paspornya udah expired. Kok bisa? Terus dia bilang sama aku, nangis kan, telepon aku nangis. Terus aku bilang sebentar, saya kan bingung kan, katanya paspornya udah expired pada bulan 1 tanggal 22, padahal visa dia finish bulan 4 tanggal 18. Terus saya bilang pasti mbaknya belum extend, coba difotoin visanya ke saya. Setelah difotoin ternyata bener, dia harus extend di bulan 12, tapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu gitu. Terus saya bilang lah, memang dokumennya siapa yang pegang mbak, kok sampai nggak tahu? Saya sendiri, katanya. Dokumen itu dia yang pegang sendiri, tapi dia nggak tahu kalau bulan 12 itu harus melakukan extend. Kan hal yang lucu ya, visa habis tanggal bulan 4 tapi paspor habis tanggal bulan 1. Itu pasti ada sesuatu. Ternyata dia nggak melakukan extend pas di bulan 12 itu. Jadi buat teman-teman, sering-sering cek kita punya data. Kadang-kadang berjalannya waktu kita sibuk dengan kerjaan, kadang-kadang kita lupa, oh ternyata udah 1 tahun di majikan ini, atau mungkin kita lupa tanggal berapa imigrasi menyuruh kita untuk extend. Jadi buat teman-teman, harap diperhatikan dokumen-dokumen kita, jangan sampai teledor ya. Terus juga masalah temen yang mungkin saat ini nggak tahu dalam status finish ataupun interminate ataupun visa di reject, dan dia harus pulang di Indonesia. Ternyata setelah cek ke bandara dinyatakan positif. Banyak sekali hal seperti ini ya terjadi ya saat ini. Jadi saat kalian ketahuan di bandara positif, otomatis
kalian akan dibawa ke karantina yang ada di Penny B kalau nggak salah ya. Sekarang kan udah pemerintah udah udah membangun tempat baru ya. Jadi mungkin kalau ada tempat untuk karantina, mungkin kalian langsung dibawa ke karantina. Dan apa yang harus kita lakukan saat Anda ketahuan positif? Hal yang perlu kalian lakukan adalah meminta tolong siapa pembeli tiket tersebut, seandainya majikan atau agent atau siapapun, untuk mengundur tiket pemberangkatan tanggal, untuk mengengsel tanggalnya dengan bukti bahwa kalian bukti kalian adalah positif. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Karena mungkin karantina selama 14 hari atau lebih, ya kan? Dan kita juga nggak mau kehilangan tiket karena mahal. Jadi setidaknya kita minta tolong, atau kalau kita sendiri yang beli, kita telepon ke kantor penerbangan tersebut untuk mengundur jadwal penerbangan gitu. Apakah mengundur jadwal penerbangan itu ada pembayaran lagi? Itu mungkin tergantung lah ya. Mungkin ada pun itu lebih baik seandainya suruh bayar 400 atau 500 atau 600, itu mungkin lebih baik daripada tiket kita hangus. Ya kan? Siapa sih orang yang mau tiketnya hangus? Kan? Terus setelah kalian negatif, setelah kalian bisa keluar dari karantina, kalian datang ke imigrasi. Kalian datang imigrasi untuk melaporkan bahwa kalian positif. Jadi nanti sama imigrasi dikasih dikasih cop kapan kalian pulang sesuai dengan tanggal penerbangan itu. Gitu. Dikasih visa sampai tanggal penerbangan kalian. Gitu. Jadi yang teman-teman yang di bandara ternyata positif, jangan terlalu panik ya, pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Terus juga buat teman yang mau suntik booster ataupun mau suntik yang kedua ataupun ke-1, usahakan 2 hari atau 3 hari sebelum vaksin kalian swab dulu. Swab di pemerintahan ya, bukan swab yang antigen ya. Yang antigen yang kita swab sendiri itu kalau kita lewat pemerintahnya kan lebih akurat. Jadi lakukan swab seandainya emang kita dinyatakan negatif, jadi kita nggak usah vaksin. Karena apa? Di saat kita negatif dan kita vaksin, itu tidak baik buat kekebalan tubuh kita. Jadi lakukan swab dulu 2 hari atau 3 hari sebelum itu. Seandainya Anda negatif, oke, bisa continue untuk melakukan vaksin. Tapi jika positif, ya jangan vaksin dulu. Satu, kita akan memberi penularan ke orang-orang yang ada di daerah sana. Kedua, nggak baik buat diri sendiri, nggak baik buat kekebalan tubuh kita. Jadi sedia payung ya, lebih baik hati-hati daripada nanti terjadi apa-apa. Begitu.
Dan juga buat teman-teman yang saat ini sedang dinyatakan positif, banyak-banyak berdoa. Dan jika majikan kalian tidak memperhatikan, itu kalian bisa komunikasikan dengan agent. Nanti agent akan berusaha membantu ya, berusaha membantu untuk menyampaikan ke majikan. Dan yang paling penting, kita harus punya open komunikasi. Ya, kita harus mampu berkomunikasi dengan majikan. Makanya saya selalu tekankan ke teman-teman belajar berbahasa. Ya, itu penting sekali. Jangan sampai berpikir yang penting saya kerja. Soal bahasa nomor 2. Bahasa itu nomor 1, kerja nomor 2. Karena apapun masalahnya itu bisa dikomunikasikan jika kita bisa berkomunikasi dengan majikan. Seperti itu. Karena saya selama ini saya sering dengar ya dari teman-teman yang mau interview, dia selalu bilang msikong tanai hoyiteng, hoyiteng msikong. Jadi dia berpikir, dia berpendapat dia bisa dengar, bisa paham majikan ngomong apa, tapi nggak bisa ngomong gitu. Jadi kalau bisa sekong sekteng, bisa ngomong, bisa dengar, itu harus. Jangan karena kalau kalian sekong, nggak bisa ngomong, orang akan berpikir kalian tidak bisa gitu, walaupun kalian paham majikan ngomong apa. Tapi kalau kalian nggak bisa untuk berkomunikasi, majikan akan berpikir kalian tidak bisa gitu ya. Jangan kalau ditanya lisem sekong tungwa ngosek teng tanem sekong, terus gimana itu sek teng sekong tim xuyên lah, itu tak lah hamai. Terus juga ya tip ya buat teman-teman buat teman-teman yang buat teman-teman yang mana sini gabung, kamu bisa gabung nggak sis? Make tim xuyên. Tim kan tak ya, hamai kamu gak jiwa. Hong Kong udah buka, udah bisa masuk sini, tapi untuk saat ini masih masih susah, masih lambat prosesnya. Karena majikan juga belum banyak yang mau ambil, ke satu, yang kedua yang kedua mungkin majikan juga berpikir mahal kan. Sekarang ambil mbak dari Indonesia kan mahal tuh, jadi agak lambat. Ada beberapa majikan yang ambil, tapi ya harus sabar ya, mungkin sampai 6 atau 7 bulan lah masa prosesnya gitu. Jadi ya seperti tadi yang saya bicarakan dengan Mbak Kuntring, bahwa kadang kita orang Indonesia itu mungkin apapun dimasukkan dalam hati ya, kita kan selalu hatinya lembut ya. Jadi kalau kita interview majikan, otomatis saat kita cari majikan baru, yang kita jual ke majikan itu adalah cara kita interview. Soal kerjaan sampai untuk di majikan lama, pinter masak, pinter bersih-bersih, pinter ngomong anak, pinter ngurus bayi, itu nanti setelah kalian masuk, tunjukkan itu ke majikan. Tapi saat kita interview, saat pertama kita cari majikan, yang kita jual adalah cara kita interview. Saya selalu bilang ke teman-teman saat interview, tegas, lugas, dan happy face. Maksudnya jangan sedikit-sedikit
blackface ya, Mhoisam. Maksudnya setelah nanti juga kita interview juga belum tentu kita akan tanda tangan kan. Jadi anggap aja dia teman kita, teman ngobrol gitu. Jadi jangan ada beban gitu loh. Jangan ada beban. Kalau saat interview itu jangan ada beban. Apa yang mau kita tanyakan kan belum tentu dia majikan kita. Gitu. Jadi jawab sesuai fakta. Terus jangan dijawab dengan anggukan atau gelengan kepala atau cuma ya 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 ya. Tapi kita juga harus bisa berkomunikasi dengan majikan. Mau apa namanya? Begitu. Jadi kalau kita interviewnya aja nggak bisa, terus minta gaji gede gimana? Kita sebagai pelantarannya juga kan mau menyampaikan, oh dia mau minta gaji 6.000, tapi saat interview kalian tidak menunjukkan skill interview kalian. Walaupun sebenarnya nanti kalian setelah interview kalian nggak suka, musuh kan? Namanya. Aku selalu bilang ke teman-teman yang datang di kantor, coba interview, anggap aja kita kayak latihan, training, latihan. Walaupun kadang ya kita di luar pinter ngomong, tapi saat interview dengan majikan kadang kita bingung, kaku, gitu. Jadi kalau saat kita cari majikan baru, pertama yang kita jual adalah skill kita, skill interview kita. Buat Mbak Umu, kalau cari majikan baru kurang 5 bulan atau 4 bulan udah bisa cari. Karena apa? Saat ini majikan jarang datang kan, jarang bisa datang, jarang bisa ketemu. Jadi seandainya minggu ini kalian interview, kalian cocok dengan majikan, kita juga butuh waktu majikan untuk memberikan data-data ke kantor. Ya, karena tanpa data majikan kita juga nggak bisa proses. Kedua, kadang majikan itu kalau suruh bayar itu lelet, dalam arti oh ya udah besok minggu ya, minggunya oh besok minggu lagi ya. Karena apa? Kalau majikan belum bayar itu berarti kalian belum sah untuk diproses. Walaupun data kalian udah di kantor, kadang-kadang kan gini ya, tak kasih tahu prosesnya biar teman-teman paham. Saat kita interview dengan majikan dan majikan oke, kalian oke, kalian disuruh tanda tangan kontrak ID 00A, terus job order, terus ada form-form lain yang harus diisi ya, banyak form yang harus diisi. Setelah itu kita nunggu majikan manjer, apa sih kata apa ya, bayar deposit ke kantor dulu. Kalau majikan nggak bayar deposit, itu berarti antara kamu dengan majikan itu belum deal, ya. Setelah majikan bayar deposit, kalau bisa bayar sepenuhnya agency fee, atau untuk mengikat kalian agar tidak dijual ke majikan lain, majikan itu harus membayar deposit ke kita. Setelah bayar deposit, kita nunggu data majikan. Kadang-kadang majikan juga nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya surat ini, nggak punya surat itu pun butuh waktu. Setelah data majikan semua terkumpul dan semua lengkap, baru majikan membayar full agency fee. Nah, saat itu baru kalian proses medikal dan segala macam. Ya, setelah medikal butuh waktu 2 hari. Jadi setelah medikal, data semua lengkap, kita submit ke konsulat. Itu kalau prosesnya sesuai peraturan lah ya, maksudnya sesuai prosedur lah. Setelah submit ke konsulat untuk saat ini yang biasanya di konsulat itu paling lama 1 minggu, sekarang bisa 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu pulang lagi ke kantor. Setelah itu kita submit ke imigrasi. Itu prosedurnya seperti itu. Jadi kalau di imigrasi itu tergantung, kalau sampean finish kontrak itu sekitar 4 minggu. 4 minggu
kita udah bisa tahu kapan visamu turun. Tapi kalau break itu sampai 6 sampai 8 minggu gitu. Jadi teman-teman ya yang pakai agent manapun itu saat kalian udah tanda tangan, kalau kalian udah tanda tangan kontrak, sampai tanya lagi ke agent tersebut, saya jadi enggak, data saya diproses enggak? Karena yang saya takutkan, kalian udah tanda tangan kontrak, kita berpikir, oh ya udah saya udah dapat majikan, kalian tenang-tenang tuh. Ternyata majikan tersebut nggak jadi bayar ke agent dan datamu nggak jadi diproses. Itu kalian lebih hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang, oh mepet waktunya, agensi bisa bilang, oh majikanmu BA, majikanmu nggak jadi ini, nggak jadi itu. Padahal dari awal majikan tersebut belum membayar. Kenapa? Kadang ya ada agensi yang cuma mau ngambil data kalian biar kalian tidak cari agent lain untuk cari majikan. Kadang sampai for example ya, contoh saya minggu ini interview, terus saya bilang ke agent, saya suka majikan itu, ya udah tinggal kontrakmu kamu tanda tangan, ini kontrak kerja dan segala macem. Setelah itu ya udah kita otomatis kan tinggal paspor sama kontrak kan. Padahal majikan yang kamu mau itu belum bayar ke agensi, jadi agensi nggak bisa proses. Jadi kalau memang kalian tinggal kontrak, tinggal paspor dan udah tanda tangan, besoknya 2 hari atau besoknya atau 2 hari setelah itu kalian tanya aja ke agent, gimana majikan itu jadi proses saya enggak. Kalau enggak kan kalian punya waktu untuk ngambil dokumen atau untuk cari majikan lain gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan walaupun kalian udah pasrahin ke agent, kalian harus tetap memantau proses tersebut sampai di mana. Itu harus kalian lakukan. Jangan tiba-tiba nanti agensi lupa, lalai dan segala macam, namanya ngurusin orang banyak. Tiba-tiba kalian waktunya habis dan akhirnya jong. Yang rugi siapa? Bukan agensi, bukan majikan, bukan imigrasi, yang rugi kita sendiri. Makanya saya sarankan ke teman-teman untuk pantau terus proses. Aduh, tangku sakit. Habis di apa namanya? Habis disuntik. Pantau terus proses kalian. Kalian mau pakai agent manapun, pantau terus ya. Sampai mana Mbak saya udah medikal? Oh, seandainya belum medikal, kapan saya medikal? Jadi proses enggak? Seandainya udah medikal, tanya, oh proses saya sampai di mana? Mungkin 4 hari sekali, 1 minggu sekali, sampai kalian wajib nanya prosesnya sampai mana. Ya, jangan takut, karena itu data kalian menyangkut nasib kalian di Hong Kong. Gitu. Wah. Aduh. Cenut-cenut. Kalau kontrak kerja itu 2 tahun. Visa itu juga 2 tahun sesuai dengan kontrak kerja. Ya, tapi karena sekarang kan nggak ada yang namanya cutking. Kalau dulu kita udah 2 tahun di majikan A, kita renew, tambah kontrak, ataupun kita ganti majikan lain, setelah 1 tahun kita diwajibkan cutking, diwajibkan keluar Hong Kong, bisa ke Makau ataupun ke pulang Indonesia. Cuman sekarang nggak bisa tuh, ya kan? Makanya diadakan sama imigrasi, dikasih kemudahan untuk namanya extend visa. Extend visa itu dilakukan 1 bulan sebelum masa visa habis. Bukan masa visa yang 2 tahun loh ya, masa visa yang tertera di visa tersebut. Gitu. Jadi buat teman-teman yang data kalian kayak paspor, visa itu
kalian pegang sendiri, sering-sering dilihat ya, sering-sering diintip ya, jangan sampai telat extend atau mungkin expired atau mungkin paspor habis. Dan juga kan apa namanya, visa visa itu akan habis 1 bulan sebelum paspor habis, itu pasti ya. Jadi kalau ada visanya nggak mencukupi, kenapa visa saya nggak mencukupi 2 tahun, pasti ada yang masalah dengan paspor kalian, begitu. Dan juga cara booking paspor, cara renew apa sih namanya, bukan renew paspor itu kan konsulat memberitahu ke kita 5 bulan atau 6 bulan sebelum masa paspor habis. Jangan mepet bulan besok apa namanya, bulan besok paspor habis, bulan ini baru booking. Kenapa dikasih waktu jeda 5 atau 6 bulan? Itu karena pas di tanggal-tanggal tersebut itu banyak orang yang udah booking. Jadinya teman-teman kadang-kadang kayak imigrasi itu cuma ngurusin kita sendiri gitu loh. Jadi ya udahlah besok habis sekarang jalan, nggak bisa seperti itu. Imigrasi konsulat itu ngurusin beribu-ribu teman-teman yang ada di Hong Kong. Makanya diadakan booking dulu biar semuanya tertata, semuanya tertangani gitu. Jadi jangan apa-apa tuh menyepelekan, jangan apa-apa itu memudahkan. Ya udahlah terserahlah, jangan gampang, jangan menggampangkan ya. Apalagi yang menyangkut data kita, biodata kita, dokumen kita. Jadi buat teman-teman ya benar-benar diperhatikan. Terus yang untuk belakang-belakang ini kalau kalian mau ngebreak itu dipikir ulang, benar-benar dipikir ulang, karena di luar sana banyak teman-teman yang terlantar ya. Kadang kita nggak tahu kan, kadang kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Aku tuh lagi diet tapi nggak bisa kurus-kurus di musuhnya. Terus juga ya mungkin ada beberapa teman yang menggunakan jasa agent saya. Jika kalian punya masalah dengan majikan kalian komplain ke saya, itu pasti saya akan tegur majikan. Tapi lagi-lagi kembali ke sifat majikan tersebut. Kita pun nggak bisa terlalu keras dalam menegur majikan. Karena apa? Kecuali ada namanya kekerasan. Itu pasti ya, bukan kita lagi yang nanganin, itu langsung ke polisi. Tapi kalau cuma komplainan majikan marah-marah, cerewet, atau mungkin kurang makan, atau mungkin kurang istirahat, kita akan tegur majikan tersebut. Tapi juga kita nggak berani negur secara keras ke majikan. Karena apa? Takutnya akibatnya ke kalian juga. Kalau kita tegur majikan terlalu keras, nanti majikan tidak terima, dan akhirnya kalian diinterminate. Apakah kalian sudah siap untuk pulang Indonesia? Itu yang menjadi pertimbangan saya. Jadi kalau ada majikan yang kurang baik, ya kita akan tegur. Tapi itu tadi, kita masih melihat sisi akibatnya. Karena
majikan punya hak dalam memutus kontrak. Kalau dia mungkin nggak suka, dia bisa memutus kontrak kalian dan itu nggak bukan pelanggaran ya. Yang penting eh, apa namanya hak-hak kalian dipenuhi seperti tiket, transport, cuti dan segala macam itu majikan nggak ada pelanggaran dan kita nggak akan bisa menolong lagi kalau majikan sudah interminate kalian. Maksudnya nggak bisa menolong untuk menasehati majikan kembali karena emang itu udah di peraturan dia punya hak untuk itu dan kita juga punya hak untuk memutus kontrak. Jadi buat teman-teman yang mungkin mendapat majikan yang kurang beruntung dari kantor saya, jujur saya minta maaf kalau belum bisa membantu sepenuhnya. Apapun keluhan kalian ke saya pasti akan saya sampaikan ke majikan kenapa dan saya minta jawaban majikan kenapa hal ini terjadi gitu. Jadi uh, kalau memang majikan nggak ditegur sekali, dua kali, tiga kali nggak ada perubahan, ya agensi nggak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya marah, agensi nggak mungkin marah secara keras gitu loh. Kita cuma bisa membantu menegur tapi kita nggak bisa apa namanya nggak bisa merubah karakter seseorang. Ya mungkin itu udah karakternya dia dan kita sebagai agensi juga nggak bisa merubahnya. Begitu ya. Oh, ini kalau masih bisa ditolerans ya ditolerans dulu majikan untuk saat ini karena di luar sana bener-bener lagi uh, serem gitu. Dan lagi ya kalau seandainya nih kita di interminate ataupun kita break dan akhirnya kita pulang kita pulang ke Indonesia dan sebelum kita terbang kita dinyatakan positif, banyak yang tanya itu tanggung jawab siapa. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab siapa-siapa, itu tanggung jawab diri sendiri ya, bukan tanggung jawab majikan, bukan tanggung jawab agent, bukan tanggung jawab apa, tapi agent akan membantu untuk uh, mungkin melakukan rebook tiket atau kita akan tetap akan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang ada yang bilang itu tanggung jawab agensi, suruh agensi memberikan tiket tiket baru, itu bukan tanggung jawab agensi. Ya, jadi kalau memang terjadi hal seperti itu tadi seperti yang saya bilang tadi, melakukan rebook tiket, pulang, setelah keluar lapor ke imigrasi. Itu tanggung jawab diri sendiri, ya. Kalau memang agensi yang belikan tiket, ya agensi yang bantu rebook. Kalau majikan, ya coba minta tolong majikan atau tanya ke majikan di mana dia beli. Thank you. Makasih waktunya dan selamat malam. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.